Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa untuk pertemuan pertama ya teman-teman, yaitu di mata kuliah Bisnis Internasional. Yaitu pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan dan juga nanti akan kita bahas untuk topik pembahasan pada pertemuan pertama ini. Baik, langsung saja. Mungkin perkenalan terlebih dahulu ya, nama saya yaitu Erlinda Soliha SMM, bisa panggil Ibu Linda. Pada kesempatan kali ini yaitu saya mengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Pemilih saya yaitu di S1 Manajemen dengan email erlindasoliha@spekom.ac. ID nanti teman-teman bisa ketika ada pengumpulan tugas selain melalui siakat, jika ada instruksi untuk dikirim melalui email bisa silahkan dikirim melalui email saya. Kemudian WA, mungkin teman-teman yang belum join WA group bisa segera join sesuai dengan yang saya link yang saya sematkan ya, yang ada di siakat dengan kontak saya 085801276563. Kemudian untuk kontrak perkuliahan ini adalah mata kuliah Bisnis Internasional ya teman-teman. Mungkin sudah tidak asing lagi gitu bahwasanya Bisnis Internasional ini didesain untuk memberikan pemahaman dan mempersiapkan para mahasiswa dalam melakukan bisnis secara global dengan membeli produk pilihan ke negara tujuan dan menyusun strategi bisnis global berdasarkan data empiris maupun praktis. Jadi harapannya teman-teman mungkin yang sudah memiliki bisnis nanti bisa memiliki peluang ya untuk bisa ekspor ataupun melakukan transaksi bisnis internasional. Ataupun yang belum memiliki bisnis juga memiliki wawasan yang lebih luas terkait dengan bisnis internasional dalam skala global ini ya. Kemudian capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu mendesain strategi bisnis global melalui penentuan produk pilihan ke negara tujuan dengan mempertimbangkan aspek budaya negara tujuan dan prinsip bisnis global. Kemudian mahasiswa juga mampu menyusun strategi bisnis berdasarkan peluang yang diidentifikasi melalui informasi atau data dan pengetahuan empiris dari praktisi dan memvalidasi rencana strategi bisnis melalui masukan pelaku bisnis internasional. Kemudian buku ataupun sumber belajar yang digunakan yaitu dari Budi Rtadi Kartawianata tahun 2014 ya teman-teman, silahkan cari nanti Bisnis Internasional terbitan dari Bandung PT Karya Manunggal Likomas dan juga Charles W.L. Hill ya 2013 yaitu International Business Competing in the Global Marketplace yaitu dari terbitan New York McGraw-Hill ya. Jadi nanti teman-teman sekiranya jika ingin memperluas wawasannya selain dari materi yang saya sampaikan, nanti juga saya sampaikan materi PPT di setiap pertemuan yang ada di link Google Drive ya teman-teman. Nanti selain itu silahkan teman-teman juga bisa membaca langsung dari bukunya. Adapun strategi pembelajaran yang kita laksanakan yaitu perkuliahan ini full online ya teman-teman, yaitu jadi bisa nanti silahkan direview dari materi-materinya yaitu dari berupa ceramah dan juga diskusi dan juga tanya jawab secara virtual. Nah, nanti juga teman-teman akan mendapatkan tugas dan juga dari pelaksanaan UTS dan UAS. Kemudian evaluasi belajarnya yaitu penilaiannya yaitu dari kehadiran dan keaktifan 15% teman-teman, tugasnya 25%, UTS dan UAS yaitu 30%. Nah, jadi lengkap 100%. Harapannya teman-teman tidak hanya sekedar hadir ataupun mereview materi yang saya sampaikan, tetapi juga harus mengerjakan tugas ya dan juga UTS dan juga UAS. Tentunya UTS dan UAS ini menjadi syarat mutlak untuk kelulusan teman-teman. Kemudian petunjuk perkuliahan, beberapa hal yang ingin saya sampaikan yaitu yang pertama bahwasanya mahasiswa harus mengisi daftar hadir ya di media siakat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan mereview video materi yang tersedia. Kemudian maksimal ketidakhadiran adalah 3 kali pertemuan. Kehadiran kurang dari yang telah ditetapkan akan berakibat tidak diperbolehkannya untuk mengikuti ujian. Mahasiswa dapat berdiskusi melalui WhatsApp group yang tersedia yang sudah saya sematkan ya linknya. Kemudian mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu.
mengikuti UTS dan UAS sesuai jadwal yang ditentukan, tentunya nanti melalui zakat ya, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian ini yang perlu diperhatikan teman-teman, nilai E harus mengulang pada semester berikutnya. Harapannya nanti teman-teman jangan sampai lah mendapatkan nilai minimal sebisa mungkin, yaitu teman-teman mengerjakan selama mengikuti perkuliahan ataupun mengisi presensi dengan baik, kemudian mengikuti ataupun mengerjakan tugas UTS dan UAS tentunya itu dikerjakan dengan baik, maka pasti akan bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman sekilas tentang kontrak kuliah dan juga perkenalan dari saya sebagai pengampu di mata kuliah bisnis internasional ini. Untuk selanjutnya yaitu teman-teman mari kita bahas terkait dengan konsep bisnis internasional. Nah teman-teman, sebelum kita mengarah pada detail materi, setiap pertemuan ataupun yang membahas tentang bisnis internasional tentunya kita harus paham betul terkait konsep bisnis internasional ini. Nah, mungkin tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian bisnis internasional, kemudian mengerti hakikat bisnis internasional dan juga mengerti berbagai aktivitas bisnis internasional serta berbagai hambatan ya yang ada dalam bisnis internasional. Oke, langsung saja, apa sih pengertian dari bisnis internasional ini? Banyak sekali ya para ilmuwan, para ahli-ahli yang bergerak ataupun di bidang bisnis internasional ini memberikan pengertian yang berbeda, namun secara garis besar memiliki maksud yang sama gitu ya teman-teman. Nah, kaitannya dengan bisnis internasional yaitu dari Boll, McLaren, Geringer dan juga Minor pada tahun 2006 yaitu memberikan definisi terkait dengan bisnis internasional yaitu mencakup perdagangan internasional, kemudian pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar dan komunikasi massa. Jadi segala hal yang berkaitan dengan transaksi antara dalam negeri, domestik dan juga luar negeri itu disebut sebagai bisnis internasional. Selain itu, yaitu dari Charles Hill ya menyampaikan bahwa bisnis internasional adalah perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Selain itu, pengertian yang lain yaitu dari Daniel ya menyampaikan bahwasanya bisnis internasional adalah semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintah di antara dua negara atau lebih. Intinya semua transaksi yang berkaitan antara dua negara ataupun lebih itu disebut sebagai bisnis internasional. Ya, kalau hanya dalam itu kan berarti bisnis lokal ya teman-teman ataupun domestik. Nah, ketika ada kaitannya dengan negara lain itu berarti disebut sebagai bisnis internasional. Ya, secara garis besar seperti itu. Mungkin agar mudah dipahami ya teman-teman. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya sering disebut sebagai bisnis internasional. Nah, kemudian apa yang membedakan dengan pemasaran internasional? Pemasaran internasional adalah transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain. Ya tentunya kalau bisnis internasional itu berkaitan dengan perdagangan apapun ya antara dua negara atau lebih ya, pemasaran internasional pasti juga berkaitan dengan bisnis tersebut. Oke, untuk selanjutnya bagaimana terkait dengan transaksi bisnis internasional di sini? Mungkin saya tidak menjelaskan dari kata per kata ya, tetapi secara jelas ya, yaitu dari definisi ini adalah bahwasanya dari pengertian-pengertian yang ada pada bisnis internasional itu kita juga mengenal adanya dua transaksi dalam bisnis internasional. Di antaranya yang pertama perdagangan internasional dan juga yang kedua pemasaran internasional. Jadi cakupannya dalam bisnis internasional itu mencakup perdagangan internasional dan juga pemasaran internasional. Nah, apa sih perdagangan internasional? Yaitu perdagangan yang merupakan transaksi antar negara ya teman-teman, yang dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ekspor dan impor
Dengan adanya transaksi tersebut, maka akan timbul neraca perdagangan antar negara atau balance of trade. Nah, itu. Jadi, selama ada transaksi, maka itu disebut sebagai perdagangan internasional, yang dimana itu merupakan bagian dari bisnis internasional. Kemudian selanjutnya, pemasaran internasional ya. Pemasaran internasional sering disebut sebagai bisnis internasional yang merupakan kegiatan di mana perusahaan itu terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain ya. Tentunya namanya pemasaran internasional itu kan pasti berkaitan dengan transaksinya ya teman-teman, entah itu ada negosiasi, kemudian ada media sosial gitu kan. Nah, itulah disebut sebagai pemasaran. Seperti halnya yang dilakukan para pelaku bisnis yaitu di tingkat lokal. Oke, kemudian untuk selanjutnya, mengapa kita harus mempelajari bisnis internasional? Tentunya ya ini menjadi semangat bersama bahwasanya kegiatan bisnis ya yang perlu kita pahami, kegiatan bisnis itu tidak hanya dalam skala lokal. Nah, kalau bisa kita memblow up ataupun selalu menggaung-gaungkan ya produk lokal, tetapi bisa kita transaksikan di dalam bisnis internasional. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita memiliki nih produk lokal ya yang sangat identik dengan negara Indonesia gitu ya. Kemudian kita kenalkan ke negara lain. Itulah harapannya dari pelaksanaan bisnis internasional. Jadi teman-teman memiliki semangat untuk bisa melakukan transaksi tidak hanya sebagai konsumen ya. Nah, kalau bisa malah kita bisa sebagai pelaku bisnisnya gitu teman-teman. Nah, jadi tentunya ini menjadi semangat ataupun menjadi peran penting ya dalam pelaksanaan mobilisasi iptek terutama dari negara maju kepada negara berkembang, sehingga semakin cepat mobilisasi teknologi atau transfer teknologi pada negara pengimpor. Nah, manfaat lainnya apa sih? Kenapa kita harus mempelajari bisnis internasional ini? Yang pertama yaitu memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Tentunya semakin banyak transaksi kita untuk diekspor ataupun dalam pelaksanaan bisnis skala global yaitu antar negara, maka itu semakin banyak gitu kan. Nah, labanya, profitnya. Kemudian yang kedua, peluang kerja yang terbuka lebar. Jadi banyak sekali ya. Sehingga dalam transaksi bisnis internasional ini pun juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemakmuran negara. Tentunya ya suatu negara yang bisa melaksanakan transaksi bisnis lintas negara, maka itu bisa memajukan negara tersebut dan juga menambah ya, tentunya menambah devisa dan juga transaksi keuangan internasional. Mungkin banyak lagi ya yang lainnya ketika kita sudah memahami ataupun mengetahui dan juga mengaplikasikan tentunya dalam pelaksanaan bisnis internasional. Kemudian alasan dalam melaksanakan bisnis internasional. Kenapa sih kita ataupun suatu negara harus melakukan transaksi bisnis internasional? Di beberapa negara alasan asusannya yaitu antara lain yang pertama, spesialisasi antar bangsa-bangsa. Jadi biasanya setiap negara itu kan punya ini ya teman-teman keunikan, memiliki ikonik gitu. Misalkan Indonesia terkenal dengan batiknya. Indonesia terkenal dengan kopi yang apa? Nah, itu kan pasti sebagai citra dari suatu negara oleh negara lain. Jadi negara lain mengenal Indonesia itu dari apanya? Rempah-rempahnya, batiknya, ataukah mungkin yang lainnya. Ketika kita sebutkan, oh saya dari Indonesia, oh langsung kenal gitu. Oh iya, Indonesia itu punya batik yang bagus, ataukah mungkin menghasilkan kopi yang enak gitu, yang sedap, nah dan lain sebagainya. Jadi merupakan ini ya kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkan secara lebih efisien dan paling murah di antara negara-negara yang lain. Kemudian menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-negara yang lain. Kemudian mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tinggi. Nah ini, kemudian dari strategi tersebut ya mungkin sehingga muncul kalau di transaksi bisnis lokal itu kan ada namanya absolute advantage ya, keunggulan
absolut dan juga keunggulan komparatif, sama seperti halnya dalam pelaksanaan bisnis internasional. Kemudian kemampuan yang tinggi dalam menawarkan suatu produk itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya bagaimana teman-teman, yaitu dalam ongkos atau harga penawaran yang lebih rendah. Biasanya dalam transaksi bisnis ketika kita sudah MOU ya, maka perlu yang namanya ikatan kerjasama. Ketika sudah menjalin kerjasama, maka biasanya kalau dalam komunitas perdagangan ASEAN, nah itu pasti akan memiliki ibaratnya adalah pajaknya semakin sedikit ataukah mungkin pangsa pasarnya bisa semakin luas. Nah, kita bisa birokrasi untuk melakukan ekspor itu juga semakin sempit sehingga dipermudah gitu dalam transaksi perdagangannya. Nah, kemudian yang lainnya bisa yaitu dalam cakupan yang lainnya. Di mana mutu yang lebih unggul meskipun harganya lebih mahal. Kemudian kontinuitas penyediaan yang lebih baik, stabilitas hubungan bisnis maupun politik yang baik, tersedianya fasilitas penunjang yang lebih baik, misalnya fasilitas latihan maupun transportasi. Nah, ini jelas ya teman-teman, jadi dari manfaat dari pelaksanaan bisnis internasional itu dirasakan dari kedua belah pihak, yaitu antara negara yang ibaratnya yang ekspor, kemudian negara yang impor, kedua-duanya yaitu mendapatkan manfaatnya. Misalkan Indonesia sebagai penghasil susu perah gitu ya, tapi ternyata masih mengekspor susu dari Australia. Nah, mungkin itu dari pelaku bisnisnya juga bisa mempertimbangkan mungkin bahwasanya sapi perah hasil yang menghasilkan susu di Indonesia itu kualitasnya mungkin masih kurang gitu dibandingkan dengan Australia yang memang sudah terkenal gitu ya bagaimana dalam manajerialnya. Nah, jadi di sini bisa diambil nilai plusnya, kemudian nanti bisa dimodif ataupun diadaptasi di Indonesia gitu mungkin, dan juga pertimbangan yang lain. Kemudian yang kedua teman-teman tadi yaitu terkait dengan yang kedua yaitu pertimbangan pengembangan bisnisnya, di mana perusahaan yang sudah bergerak di bidang tertentu dalam suatu bisnis dalam negeri seringkali mencoba untuk mengembangkan pasarnya ke luar negeri. Nah, pasti namanya pelaku usaha gitu kan menginginkan produknya itu dikenal secara luas. Nah, pasti menginginkan bagaimana agar bisa dikenal oleh masyarakat di luar negeri gitu. Nah, manfaatnya pun semakin lebar. Nah, nanti ketika sudah dikenal maka pendapatan pun, harga pun kan bisa lebih tinggi ya dijual di negara lain. Hal ini menimbulkan beberapa pertimbangan ya yang mendorong suatu perusahaan melaksanakan ke bisnis internasional. Yang pertama yaitu memanfaatkan kapasitas mesin yang masih menganggur yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian produk dalam negeri sudah mengalami tingkat kejenuhan ya dan bahkan sudah mengalami tahapan penurunan. Jadi mungkin masyarakat Indonesia sudah bosan gitu ya dengan produk itu. Nah, tapi di luar negeri mereka belum kenal gitu, maka itu bisa menjadi kesempatan. Persaingan yang terjadi dalam negeri justru lebih tajam ketimbang persaingan terhadap produk di luar negeri. Mengembangkan pasar baru, kemudian potensi pasar internasional lebih luas ketimbang pasar domestik. Jadi mungkin kalau teman-teman juga nggak asing juga kalau lewat Shopee, Tokopedia itu pun juga sudah ada transaksi luar negeri ya, mungkin banyak barang-barang langsung diimpor dari China gitu ya. Nah, itu kan banyak juga di e-commerce. Kemudian selanjutnya aktivitas apa saja nih teman-teman dari pelaksanaan bisnis internasional ya, secara garis besar tadi sudah kita bahas terkait dengan kegiatan ekspor, impor. Nah, itulah yang selalu berkaitan dengan bisnis internasional. Jadi yang pertama ekspor insidental. Nah, yaitu suatu perusahaan yang dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidental. Terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing nih di negeri kita, kemudian dia membeli barang-barang dan kemudiannya mengirimkan ke negeri asing. Jadi kalau misalkan teman-teman ini juga sering dengar ya, ada teman kita misalkan ke luar negeri, dia open just tip, nah menerima jasa titipan gitu ya dari barang-barang luar. Biasanya kan kalau beli langsung itu kan harganya lebih murah ya, nggak perlu bayar pajak gitu ibaratnya.
Nah, jadi kita bisa menitip. Nah, itulah sudah termasuk kegiatan bisnis internasional. Secara tidak langsung kita tahu, sampai sekarang aja banyak sekali ya barang-barang selain mungkin pakaian, tas, fashion gitu kan. Ada juga sekarang sampai makanan ya teman-teman. Sampai makanan mungkin yang pada ke Korea atau ke Jepang open just tip makanan, sushi, sashimi lah, nah, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita sampai beberapa orang tidak memperhatikan bagaimana kadar makanan tersebut, apakah masih awet gitu dalam perjalanan, nah, dan lain sebagainya. Sehingga perlu pertimbangan tersebut. Jadi tidak hanya sekedar FOMO ya, kadang-kadang kita hanya mengikuti tren gitu. Nah, sekarang trennya itu pada makan makanan langsung dari luar gitu, ataupun misalkan Thailand itu kan banyak ya makanan mentah, misalkan siput-siput langsung dimakan. Nah, kita langsung ada juga yang nitip gitu. Nah, ibaratnya mau merasakan apa yang mereka rasakan langsung di sana. Nah, teman-teman perlu pertimbangan itu juga terkait bagaimana daya tahan dari suatu produk yang dihasilkan di luar negeri. Kemudian yang kedua, ekspor aktif ya, yaitu di sini terjalin hubungan bisnis yang rutin, kontinu, jadi sering pelaksanaannya itu sudah tidak hanya baru sekali, 2 kali, tetapi rutin, mungkin bulanan ya kan, terutama misalkan untuk tekstil ya, banyak yang mengimpor dari luar, terutama dari China. Nah, kemudian kita olah menjadi barang jadi di Indonesia itulah sudah termasuk ekspor ini ya, kita kebalik tadi ya teman-teman, mungkin kita memberikan barang bahan-bahannya, kemudian kita ekspor ke luar. Ini transaksinya rutin gitu. Kemudian yang ketiga, penjualan lisensi. Nah, lisensi, terkait dengan lisensi ini harus hati-hati ya teman-teman, pasti harus ada etikanya. Bagaimana, apakah semua itu menjadi free ataukah semuanya itu harus memiliki lisensi. Nah, maka dalam penjualan lisensi itu kan hanya berupa merek atau lisensi, yang sehingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya, termasuk bahan baku serta perawatannya. Jadi misalkan kayak franchise ya teman-teman, McD, nah, Hokben itu kan dari Indonesia, kemudian Hokben misalkan buka cabang di luar negeri, apakah dia sistemnya masih ikut cabang ya, namanya cabang, ataukah berdiri sendiri melalui franchise. Nah, itu harus ada lisensi yang jelas di situ. Jadi jual beli merek ya teman-teman. Terus ada franchising sendiri. Nah, sekarang teman-teman sudah nggak asing lagi ya namanya franchise. Franchise itu kan berarti dia berdiri sendiri dengan membeli merek dagang, membeli merek dagang, dan sekarang sudah tidak hanya di skala nasional ya ataupun domestik saja, nggak di Indonesia saja, bisa saja di luar negeri. Misalkan saya pengen nih buka cabang ayam yang lokal ya, KFC misalkan, saya ingin membeli mereknya karena saya sekarang sudah tinggal berdomisili misalkan di mana, di Malaysia, di UK gitu. Nah, tapi saya ingin mendirikan bisnis itu. Nah, itu juga menjadi peluang juga ya teman-teman, bisa dikenal di skala internasional. Nah, bentuk franchise saat ini tentunya populer ya di negara sendiri antar perusahaan domestik, di mana memiliki kelebihan yaitu manajemen sistem yang sudah teruji, pastinya sudah ada SOP yang jelas, memiliki nama yang sudah terkenal, kemudian performance record yang sudah mapan untuk alat penilaian. Jadi kenapa kita ataupun sebagai pelaku usaha itu banyak yang ingin langsung membeli franchise gitu ya, karena sudah jelas, ibaratnya tinggal kita membayar lisensinya, membeli mereknya, modal utama, kemudian nanti juga sudah ibaratnya kayak ini, kalau toko retail itu ya teman-teman, Indomaret, Alfamart itu kan franchise ya, mereka sudah memiliki SOP, tinggal kita display produknya bagaimana, memiliki modalnya, itu sudah jelas. Tapi mungkin minusnya adalah kita tidak memiliki inovasi untuk membuat merek dagang sendiri. Nah, itu sebaliknya ke
kekurangannya ya teman-teman dari franchise ini adalah biaya tinggi untuk menerapkan franchise. Jadi memang butuh modal ya, teman-teman, modalnya tinggi. Karena ibaratnya kita terima jadi kan, nah tinggal kita melakukan bisnis ataupun tinggal mencari, kadang juga pegawainya pun juga sudah ditentukan. Nah, ya. Jadi kemudian keputusan bisnis akan dibatasi oleh franchisor. Jadi kita ikut gitu hanya sebagai robotnya ibaratnya ya, sangat dipengaruhi oleh kegagalan dari bentuk franchise lain. Apabila kegagalan yang satu akan timbul anggapan bahwa bentuk franchise yang lain itu jelek. Jadi tetap image ya. Image juga nanti akan berpengaruh. Nah, kemudian ada juga kegiatan aktivitas dalam pemasaran di luar negeri. Tentunya pemasaran ini juga beda-beda ya, setiap negara memiliki regulasi yang berbeda. Kemudian yang keenam, produksi dan pemasaran di luar negeri. Nah, tahapan yang terakhir ada tahapan yang paling intensif ya dalam melibatkan diri pada bisnis internasional, yaitu produksi dan pemasaran di luar negeri. Nah, teman-teman, jadi di sini bagaimana agar proses produksi itu tetap baik, kemudian pemasarannya bagaimana. Nah, jadi tidak hanya sekedar kita mengikuti regulasi yang ada nih yang diterapkan di Indonesia, tentu pasti berbeda gitu ya dengan negara yang lainnya. Tentunya yang berkaitan dengan bisnis internasional kita harus memiliki pengetahuan juga ya terkait dengan batasan-batasan, bagaimana etika-etika dalam pelaksanaan bisnis, karena setiap negara pasti memiliki regulasi yang berbeda. Kemudian untuk selanjutnya, teman-teman, bagaimana nih hambatan bisnis internasional? Ketika kita sudah memahami jenis-jenisnya, kemudian transaksi apa saja aktivitas yang bisa dilakukan dalam bisnis internasional, nah tidak bisa dipungkiri dalam pelaksanaan bisnis internasional ini ada hambatan tersendiri. Hambatan dalam bisnis internasional yaitu beberapa diantaranya yaitu batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Nah, biasanya kalau negara belum ada kerjasama, belum melakukan kerjasama nih MOU antar negara biasanya sulit gitu ya. Nah, kemudian yang kedua perbedaan bahasa, sosial, budaya atau kultural. Nah, jadi jelas sekali perbedaan bahasa. Kadang-kadang misalkan makanan yang diimpor dari Thailand itu kan bahasanya Thailand ya. Nah, sehingga ketika sudah masuk ke Indonesia harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu kan. Nah, kemudian bagaimana bahasa-bahasa dalam ingredientnya ya, komposisinya kadang-kadang bahasanya di Indonesia itu seperti ini yang kita kenal, ternyata itu bahan yang tidak boleh dikonsumsi ya, nah, dan lain sebagainya. Jadi harus kita waspadai juga itu, selain kita sebagai konsumen dan juga nanti ketika sebagai pelaku bisnis. Kemudian sosial budaya dan juga ataupun kultural ya, kadang-kadang misalnya di Indonesia barang tersebut menjadi barang yang tidak diperbolehkan, tapi di luar itu hal yang biasa, misalkan miras kah, atau mungkin narkoba dalam bentuk permen gitu ya. Kalau di luar itu kan banyak, itu menjadi hal yang biasa anak-anak gitu dicekokin ataupun mengkonsumsi permen seperti itu biasa, tapi Indonesia kan bukan menjadi budayanya gitu. Jadi harus berhati-hati juga. Mungkin harganya murah gitu kan, ketika di luar negeri harganya murah, enak gitu ya, tapi ternyata itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya, maka harus diperhatikan. Kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan bagaimana? Nah, apakah sekarang biasanya patokannya adalah US dollar ya? Bagaimana tingkat untuk ini ya, keuangan globalnya bagaimana, apakah bagus ya? Kemudian kondisi politik bagaimana, biasanya baru masa-masa pergantian presiden itu masih bergejolak ya dalam kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian hambatan operasional tentu juga tetap ada gitu, bagaimana dalam bea masuk ataupun bea cukainya. Kemudian nanti bagaimana transaksinya, apakah bisa menggunakan pembayaran transfer. Nah, biasanya untuk kursnya pun juga harus dikonversi juga, nah dan lain sebagainya. Jadi ini perlu diperhatikan dalam kondisi di lapangan ataupun nanti dalam bentuk kerjasama antar negara. Kemudian batasan perdagangan dan tarif bea masuk, mungkin ini pastinya sudah jelas
jelas ya teman-teman, kita sebagai warga Indonesia aja harus membayar pajak gitu, apalagi dalam transaksi bisnis internasional. Nah, beberapa negara memberikan batasan perdagangan dan tarif bea cukai dikarenakan ingin melindungi salah satu cabang industrinya yang berada di dalam negeri. Kemudian hal ini dilakukan agar industri dalam negeri sendiri dapat tetap berkembang walaupun negara melakukan impor dari negara lain. Jadi perlu namanya ada tarif ya. Kemudian tarif bea masuk dibuat sedemikian rupa tingginya sehingga nantinya akan membuat harga barang impor tersebut akan memiliki harga jual yang lebih mahal daripada harga jual barang hasil industri dalam negeri. Jadi agar apa harapannya? Ya jangan sampai memperbanyak transaksi impor. Kalau bisa kita harus menjadi pelakunya, yaitu melakukan transaksi ekspor, itu yang diharapkan ya. Maka sering digaungkan yaitu cintailah produk dalam negeri. Itu harapannya ya biar kita itu bisa ekspansinya adalah ke pelaksanaan ekspor, bukan impor gitu ya. Nah, perbedaan bahasa, sosial, budaya, atau kultural. Perbedaan merupakan hambatan ya bagi kelancaran bisnis nasional karena bahasa merupakan alat yang vital ya dalam pelaksanaan bisnis. Nah, mungkin teman-teman kalau yang paling aman ya pakai bahasa Inggris gitu ya untuk sebagai bahasa PBB ya, bahasa multi negara gitu ya. Tahap komunikasi yang baik, kemudian misalnya pemberian warna terhadap suatu produk harus hati-hati karena warna tertentu itu juga memiliki arti yang berbeda gitu. Misalkan kalau di luar ya, mohon maaf ini ya di Thailand sudah melegalkan LGBT misalnya atau bendera pelangi gitu, itu sudah menjadi hal yang biasa. Tetapi ketika di Indonesia yang berkaitan dengan warna-warna pelangi kadang-kadang dihindari gitu ya. Nah, itu juga harus menjadi pemahaman kita. Kemudian kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan ya, di mana hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara yang lain juga akan mengakibatkan nih terbatasnya hubungan. Nah, jadi sering kalau misalkan dari negara gitu misalkan memblokade suatu negara, ya itu juga nanti dalam pelaksanaan bisnis juga akan berpengaruh tentunya. Kemudian hambatan operasional ya, yaitu yang berkaitan dengan ini biasanya terkait dengan kondisi yang ada di lapangan ya, bagaimana untuk pengangkutannya, transportasinya ya, dari satu negara ke negara yang lain. Misalkan melewati jalur laut, nah apakah kondisi ataupun cuaca di laut sedang baik-baik saja? Nah itu kalau tidak ada pertimbangan terkait dengan kondisi di lapangan ya hanya rugi gitu ya, takutnya nanti terjadi apa-apa gitu kan. Kemudian biayanya bagaimana? Karena biasanya harganya lebih mahal. Pengangkutan di laut ataukah mungkin melalui udara gitu ya, jadi harus harus diperhatikan. Mahalnya biaya angkut itu dikarenakan kapal pengangkut hanya melayani satu negara yang biasanya. Maka kembalinya kapal tersebut dari negara tujuan akan menjadi kosong, akan sangat membahayakan bagi keselamatan kapal itu sendiri. Jadi bagaimana transaksinya tadi, maka kalau transaksi bisnisnya bukan yang rutin ya, maka itu sangat mempersulit dan juga mungkin biayanya mahal ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya bagaimana kekuatan hukum nasional yang spesifik ya, beberapa yang ada yaitu diantaranya tarif pajak, biasanya ada yang memberlakukan pajak atas laba modal, ada juga yang tidak. Kemudian jenis-jenis pajaknya apa saja yang dikenakan, kemudian perbedaan yang lainnya, berapa jumlahnya, kemudian konvensinya ataupun perjanjian tentang pajak, ya, kemudian menghilangkan wajib pajak. Nah itu jadi tetap harus diperhatikan bagaimana regulasi di setiap negara. Ya. Nah ini teman-teman dalam kekuatan sosiokultural itu apa saja ya, karena kita antar negara itu memiliki kultur yang berbeda, maka intinya ya bahwasanya estetika terkait dengan estetika keindahan, budaya, selera, nah itu juga harus diperhatikan. Sikap dan kepercayaan, misalkan di Indonesia itu mayoritas muslim, nah maka semua barang-barangnya yang
ada di Indonesia pasti harus memiliki legal, selain BPOM maka harus memiliki legal halal dari MUI. Kemudian agama tentu ya, karena di Indonesia mungkin mayoritas muslim, banyak kan fashion yang ada di Indonesia itu banyak, bagus-bagus gitu, dan bisa diekspor keluar gitu, misalkan ke Malaysia yang banyak gitu mengadopsi gitu fashion yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia walaupun untuk mayoritas muslim tetapi juga tetap modern gitu, maka banyak negara-negara muslim yang lain juga mengadopsi dari fashion yang ada di Indonesia. Kemudian kebudayaan material ya, yang berhubungan dengan objek buatan manusia dan bagaimana orang membuat benda-benda dan siapa yang membuat dan mengapa gitu ya. Jadi teknologi yang digunakan itu teknologinya, kemudian peralatannya, nah itu juga harus diperhatikan. Semakin ini ya eranya semakin berkembang, maka kita pun juga harus selalu update gitu. Nah mungkin kemudian ini yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan tadi dalam sosiokultural ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ini bagaimana pendidikan. Nah teman-teman, jadi semakin tinggi sekarang itu kan sudah alhamdulillahnya ya pendidikan di Indonesia sudah semakin meningkat ya. Ibaratnya kalau dulu itu orang kuliah itu masih jarang, kalau sekarang kan sudah ini ya sampai ke tingkat S3 itu sudah hal yang lumrah gitu ya, sudah banyak lah gitu. Nah harapannya teman-teman ketika sudah mengetahui ilmu ini, nah maka menjadi tidak hanya berdiam diri ya ataupun hanya sebagai ilmu saja, tidak, tapi kita bisa mengamalkannya, bisa memanfaatkannya, entah itu untuk diri kita sendiri. Wah berarti saya sudah bisa nih melakukan. Bagi teman-teman mungkin yang sudah memiliki bisnis, bisa dilisensikan, dikenalkan gitu ke luar negeri, mungkin dikenalkan dulu ke lintas kota, lintas provinsi gitu ya. Wah ternyata menarik gitu. Biasanya kan ada ikonik ya setiap kota ya, misalkan Jogja terkenalnya apa, bakpia, bakpia itu sudah dikenal di luar negeri misalkan, ataukah mungkin budaya juga, di Semarang terkenalnya apa, nah dan lain sebagainya, itu juga menjadi identitas. Jadi jelas sekali bahwasanya dari pendidikan itu bisa nanti berpengaruh secara tidak langsung dalam pelaksanaan bisnis. Jadi misalkan dari orang yang memiliki pendidikan yang baik pasti dia akan mengetahui komunitas-komunitas dalam pelaksanaan perdagangan, entah itu dalam skala nasional atau internasional. Kemudian ada asosiasi, komunitas, kemudian bagaimana usianya. Mungkin kalau teman-teman ini kan masih semangat sekali ya dalam masih menjadi generasi muda, pastinya akan semangat sekali dalam pelaksanaan bisnis. Gender, negara yang kurang maju, kurang memiliki persamaan gender dalam kesempatan kerja dan pendidikan itu mungkin sekarang kalau di Indonesia kan sudah ibaratnya perempuan itu ya bisa gitu melakukan apapun selama memang kita memiliki usaha, effort sendiri gitu ya, dari kemauan gitu dari diri sendiri. Nah ini teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar mata kuliah kita, yaitu dari bisnis internasional, cakupannya dari pelaksanaan bisnis internasional tadi dalam perdagangan internasional, ada juga pemasaran internasional dan juga bagaimana hambatan-hambatannya, apa yang perlu diperhatikan terkait dengan regulasinya, kemudian apa saja yang bisa dilaksanakan dalam bisnis internasional. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini gitu ya. Nanti kita lanjutkan topik-topik berikutnya dalam pelaksanaan bisnis internasional, tentunya yang lebih menarik lagi gitu, secara detail tentang bagaimana apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan bisnis internasional. Cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.